surat Al-Munafikun. Banyak orang beriman setelah mati dengan iman dan sholatnya, dia akan masuk surga, betul, dia akan masuk surga. Tetapi dia lihat orang-orang yang banyak bersedekah, surganya lebih hebat, maka dia menyesal dan dia memohon, tundalah kematianku sebentar saja. Kalau kau bikin aku kembali ke dunia sebentar, aku akan bersedekah. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Tetapi sekarang ini sedekah nggak bisa sembarangan. Bayar zakat aja nggak bisa sembarangan. Karena kita hanya dibenarkan membayar zakat kepada amil zakat. Dan urusan zakat seperti juga dipesankan oleh Abah Anom, urusan zakat itu adalah urusan negara. Maka yang bisa menjadi amilnya adalah negara atau orang yang ditunjuk oleh negara. Kenapa begitu? Sedekah itu wajib. Saking wajibnya dia boleh dipaksakan. Saking wajibnya boleh dipaksakan. Surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekahnya. Ambil. Jadi sedekah itu bukan saja ditunaikan, dibayarkan berdasarkan kerelaan pribadi, kemauan pribadi. Ambil, bisa dipaksakan. Pertanyaannya, siapa yang memiliki daya paksa tapi sah? Dia bisa memaksa tapi sah. Negara. Maka amil zakat itu adalah negara. Begitu Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar khalifah menjalankan tugas negara, memaksa orang. Nabi juga memaksa di zaman hidup itu, di zaman Nabi hidup, orang yang nggak bersedekah, ya, itu dipaksa, bahkan diperangi kalau tidak membayar zakat. Amil itu negara atau yang diberi amanah oleh negara. Kalau negaranya negara Islam. Tapi Indonesia bukan negara Islam. Betul, NKRI bukan negara Islam, tapi NKRI menyerap hukum-hukum Islam ke dalam hukum negara kita. Karena itu di NKRI ada undang-undang tentang zakat, ada undang-undang tentang wakaf. Nah, dalam undang-undang itu diperintahkan orang bayar zakat harus kepada amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Amilnya itu namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, Basnas ke bawahnya itu membentuk perwakilan. Di bawah Basnas ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Di bawah Basnas ada Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Misalnya Dompet Duafa, misalnya perusahaan besar kemarin 2 hari lalu, Khairul Tanjung, pemilik Bank Mega, itu dia organisasinya bikin Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Dibuat sebuah yayasan, yayasan itu diajukan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, diperiksa, lalu dikeluarkan izin dia sebagai amil. Maka Khairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia itu perusahaan-perusahaannya, karyawan-karyawannya bayar zakat kepada lembaga amil zakat itu. Nah, lembaga amil zakat itu salurkan itu. Sayangnya ketika saya munculkan ide, ayo TKM bikin lembaga amil zakat, ada orang-orang berpikiran picik. Abah aja dulu hidup nggak pernah tuh nyuruh-nyuruh ngumpulin zakat, kata. Kalau Abah tidak pernah nyuruh, bukan berarti Abah mengabaikan hukum Islam. Bisa jadi Abah belum menyuruh karena belum sempat, karena masih banyak urusan lain, karena masih ada banyak murid-murid yang bandel macam kita. Tapi bukan berarti urusan zakat itu kita abaikan. Gitu. Abah nggak pernah tuh nyuruh-nyuruh TKN Suryalaya ngumpulin duit. Ngumpulin duit supaya orang nyumbang ke Abah. Abah nggak perintahkan, memang nggak boleh. Itu. Kumpulin duit untuk nyumbang Suryalaya, Abah nggak perintahkan. Abah nggak mau ngemis-ngemis minta sedekah untuk diri beliau, untuk keluarga beliau, untuk Suryalaya. Abah nggak perintahkan. Tapi Abah kan berpesan, pesannya itu cukup banyak beredar kok kepada para ikhwan.
yang di rumahnya menyelenggarakan manakib, ya, sahibul makan, tempat yang menyelenggarakan manakib, Abah pesan kepada penyelenggara manakib, Abah pesan, Abah titip kaki dan perutnya para mubalik. Itu bahasa halus, artinya janganlah para mubalik itu datang jauh-jauh tapi kamu nggak peduli dengan makan minumnya. Janganlah mubalik itu jauh-jauh datang tapi kamu tidak peduli ongkosnya. Kamu perlukan kehadiran mubaliknya, kamu perlukan kehadiran ilmunya. Tapi dengan dia ngajar sana sini, habis waktunya untuk mengajar, dia nggak sempat cari nafkah untuk keluarganya, dan kamu tidak peduli dengan nafkah keluarganya. Abang nggak minta sedekah untuk dirinya, abang nggak minta sedekah untuk keluarga dan saudaranya, tapi abah titip kamu yang suka bikin manakib, abah titip perut dan kaki para mubalik itu. Artinya kita murid ngerti dong, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab bersama. Abang nggak nyuruh Suryalaya menyelenggarakan menerima zakat begitu. Dengan karisma wibawa Abah, kalau di Suryalaya ada lembaga amil zakat, mengelola zakat, percaya deh, semua orang TKN akan bayar zakatul fitri ke situ. Dan akibatnya masjid-masjid di sekitar Suryalaya nggak ada yang bayar zakat ke masjid itu, numpuk di Suryalaya. Ya, maka di Suryalaya pun tidak ada kotak. Lihat aja, masa kita di Jogja ini mau mengedarkan kotak sedekah. Di Jakarta manakib itu, ya, selesai pembacaan manqobah, nah, baca selawat, ada yang mengedarkan kantong untuk menerima sedekah unfah. Itu ada yang protes, Abah aja nggak nyuruh manakib ngumpul-ngumpulin sedekah. Makanya di Masjid Suryalaya nggak ada kotak sedekah, nggak ada orang ngedarin. Gitu. Abah tahu dengan karisma Abah, kalau itu Abah lakukan, semua sedekah akan numpuk di situ, dan di daerah-daerah lain tidak kebagian sedekah. Tapi toh sekarang di Suryalaya kan ada Baitul Mal wa Tamwil, kan tetap diperlukan dana. Menjelang ulang tahun Suryalaya bulan September, kan ke berbagai daerah ada dijual kupon. Untuk apa itu kupon? Ya untuk ngumpulin duit. Jadi nggak usah lah, sudahlah nggak usah ngumpulin duit, abang nggak nyuruh, nggak usah ngumpulin zakat sedekah, abang nggak nyuruh. Ini orang berpikirnya kelihatannya suci, tapi sebenarnya kemasukan setan. Kenapa saya katakan kemasukan setan? Dengan begitu dia menutup celah, menutup pintu orang untuk berzakat, infak, sedekah. Dengan kalimat seperti itu dia mematikan motivasi, semangat orang untuk berzakat, infak, dan sedekah. Dan tanpa disadari dengan cara itu pula dia sedang menghabiskan tenaga atau energi dakwah. Kemasukan setan orang yang ngomong begitu. Kelihatannya kok kayaknya murni banget gitu. Lah Suryalaya aja ngumpulin jual-jual kupon kok untuk perayaan ulang tahun. Suryalaya sudah ada juga ada Baitul Mal wa Tamwil kok. Nah, maka TKN Center di Masjid Nurul Ikhlas ini pun harus ada langkah-langkah sosial. Harus ada langkah sosial. Jangan sampai terjadi tadi, ya, tokoh TKN meninggal, anaknya susah sekolah, tapi ikhwan TKN di sekitarnya dia sakit pun tidak tahu, tidak menolong, apalagi menjenguk. Aib buat kita. Aib buat kita kalau sampai itu terjadi pada diri kita. Lalu nanti di akhirat kita, Abah, saya murid Abah, rajin manakib. Ya Allah, aku hambamu yang soleh, rajin qiyamul lail. Allah bilang, tidak. Kamu orang yang cari muka untuk dirimu sendiri kepadaku, tapi kamu kejam terhadap hambaku yang lain, terhadap orang miskin, terhadap yatim piatu, terhadap tokoh-tokohmu yang berjuang. Kamu kejam, tidak peduli. Ya, hati-hati. Jadi kalau begitu harus ada lembaga. Sedekah atau infak itu hukumnya wajib. Karena wajib maka boleh dipaksa. Muncul pertanyaan, kalau sedekah atau infak itu wajib, minimalnya berapa? Minimalnya itulah zakat. Jadi zakat itu seperti mangkok kecil di dalam mangkok besar. Pengeluaran sedekah kita minimalnya ya segitu.
itulah yang kita menyebutnya dengan istilah tarif atau kadar zakatnya 2,5%. Contoh zakatul fitri menjelang lebaran, suami istri, anak 3 jadi 5, bayar zakatul fitri pakai beras 3,5 liter beras, 5 kali 3,5 liter 17,5 liter beras. Kalau orang pelit, maka di rumahnya dia ngeliterin beras 17,5 liter dan dia bawa ke panitia penghimpun zakat, serahkan 17,5 liter. Itu orang pelit, kurang syukur. Pelit itu kan pas-pasan kan, sekadar menggugurkan kewajiban. Karena wajib ya saya tunaikanlah supaya saya nggak masuk neraka. Sekadar menggugurkan kewajiban itu ciri orang pelit. Nah, tapi kalau orang bersyukur, dia akan lebihkan, karena dia tahu tiap-tiap dia melebihkan, dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku tambahkan. Maka dia ke toko beras, ini 1 karung isinya berapa? 25 kilo. Oke, masukkan ke mobil, taruh pakai motor, sepeda motor, bayar. Panitia zakat ini 25 kilo. Kalau 25 kilo kira-kira 30 liter ya, kira-kira ya. Oh, Bapak berapa? Suami istri, anak 3, 5 jiwa. Bapak cukup 17,5 liter. Tapi yang Bapak berikan ini hampir 30 liter. Nggak apa-apa, semuanya aja. Berarti berlebihan. Sama dengan kalau kita kucurkan air ke kotak, ke mangkok zakat, lalu luber. Lubernya lari kemana? Lubernya itu menjadi sedekah. Zakat itu sebenarnya juga sedekah, tapi sedekah yang minimal. Itu ya. Oh, jadi zakat sedekah. Zakat itu ya sedekah, Pak. Ya lihat saja ini ayatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekahnya. Jadi yang perlu diambil itu sedekahnya. Iya, sedekah yang bisa dipaksakan. Iya, berarti sedekah yang wajib. Iya. Loh, kan sedekah yang wajib itu zakat. Ya zakat itu sedekah. Gitu. Paham? Ada yang belum paham? Zakat itu sedekah, tapi sedekah yang minimal, sedekah yang wajib. Itu. Lihat lagi surat At-Taubah ayat 103. Itu zakat mau dibagikan kepada siapa? Hanya kepada 8 orang, 8 asnaf. Apa bunyi ayatnya? Innamas shadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, amil. Ayat berbunyi sesungguhnya sedekah. Loh, ini kan ayat tentang sedekah. Kenapa untuk 8 asnaf? Ini sedekah yang wajib. Itulah zakat. Jadi zakat adalah sedekah. Lah iya. Kenapa kita suka membeda-bedakan zakat dengan sedekah? Zakat itu sedekah. Sedekah yang wajib, sedekah yang minimal, sedekah yang tertentu. Ya. Maka dalam definisi zakat di buku-buku fikih itu ada kata-kata makhsusah, dikhususkan. Apa itu zakat? Zakat adalah sedekah yang diambil dari harta tertentu, dalam jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dengan kadar ukuran tertentu, ditujukan kepada orang tertentu. Zakat itu serba tertentu. Yang harus dizakati diri kita disebut zakatul diri, zakat nafs. Tapi kita lebih populer menyebutnya zakatul fitri, zakat terhadap harta. Jadi zakat cuma 2, zakat terhadap harta dan zakat terhadap diri. Zakat terhadap harta dan zakat terhadap diri. Maka ada zakatul mal, ada zakatul nafs. Itu. Lalu waktunya kapan? Ada waktunya, ada haulnya. Nisabnya ada ketentuannya. Berapa? Ada yang 0,5%, ada yang 5%. Oh, ada yang tentu. Dikemanakan? Tertentu juga. Dan alat bayarnya tertentu. Membayar zakat hanya boleh dibayar dengan harta benda. Zakatul fitri hanya boleh dibayar dengan harta benda. Boleh dengan singkong, boleh dengan gandum, boleh dengan beras, boleh dengan makanan-makanan pokok, sereal, ya, tergantung wilayahnya. Zakatul mal, zakatul harta harus dibayar dengan harta juga. Tapi sedekah, kita bisa memberi sedekah bukan dengan harta,
Sedekah dengan ilmu boleh, sedekah dengan tenaga boleh. Yuk gotong royong bangun masjid. Saya nggak punya duit, saya bersedekah dengan tenaga saya. Ikut ngaduk semen, sedekah. Saya nggak punya ilmu, tapi saya sarjana akuntansi. Maka kalau hari Sabtu saya datang ke masjid, saya periksa semua catatan keuangan, saya bikin pembukuan yang bagus. Saya bersedekah dengan ilmu saya. Saya kalau sore ngajar ngaji anak-anak, bisanya cuma ikra, yang ngajarin ikra. Bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan waktu. Maka kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika fahuwa laka sadaqah. Kamu tersenyum di hadapan teman-temanmu, maka senyummu itu membuat orang jadi senang. Senyummu itu pahalanya sedekah buat kamu. Jadi sedekah bisa pakai senyum. Tapi coba kamu bayar zakat pakai sedekah, pakai senyum. Malam takbiran datang ke depan panitia ambil zakat, senyum-senyum gitu, cengengesan. Kamu tanya, ngapain kamu senyum-senyum? Lagi bayar zakat pakai senyum. Nggak dilemparin literan beras sudah untung. Ya, jadi kalau zakat itu serba tertentu, sedekah itu tidak tertentu, sedekah itu luas. Tapi ciri-ciri cita-cita orang yang sudah pada mati di alam barzah merengek. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau saja kau tunda kematianku sedikit saja, sebentar saja, kau berikan aku kesempatan hidup lebih lama lagi, sebentar saja, fa'asaddaqu, aku akan bersedekah. Kita orang tarekat nggak usah khawatir, masuk surga semua. Tapi surganya di level mana? Nah, yang bersedekah itu, ya, nah, yang paling banyak. Tapi Pak, saya bukan orang kaya raya, sedekah saya hanya bisa sedikit-sedikit. Kata hadis Nabi, seseorang yang bersedekah, orang yang punya ilustrasinya ini, orang yang punya harta 100 dinar, dia bersedekah 10 dinar. 10 dinar itu kira-kira sekarang 1 dinar itu sekarang sekitar 4,5 juta mungkin. Jadi kalau dia sedekah 10 dinar itu 40 juta. Ya. Orang punya duit 400 juta, ya, 100 dinar katakan. Dia bersedekah 10 dinar. Tapi ada orang yang punya duit cuma 2 dirham. 2 dirham itu kira-kira sekarang cuma 200.000 rupiah. Dan dia bersedekah 1 dirham 100.000. Yang bersedekah 1 dirham 100.000 mendapat pahala lebih tinggi daripada yang bersedekah 10 dirham 40 juta. Kok bisa sedekahnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar? Dia punya harta, oleh Allah dikasih harta 100 dinar, sedekahnya 10 dinar. 10 dibanding 100 berarti 1/10. 1/10 dia bersedekah dengan 1/10 hartanya. Orang yang punya 2 dirham, dia sedekah 1 dirham, berarti dia sedekah dengan separuh hartanya, 50%. Mana lebih tinggi 50% dengan 10%? Maka pahalanya lebih tinggi. Bapak Ibu kalau mau sedekah jangan nunggu kaya dulu. Kalau udah kaya seperti Jenderal Sambo, susah sedekah. Duit di mana-mana susah. Ya. Tapi kalau kita belum kaya, itu sedekah lebih gampang. Kita kerja nyangkul sehari-hari, jualan ke pasar, ya, dapat untung 100.000, kita sedekah 50.000, kecil 50.000, itu kecil. Tapi 50.000 itu separuh dari penghasilan kita, setengah. Tapi kalau uangnya sudah triliunan, zakatnya cuma 2-3 juta, 2-3 juta terlalu kecil, maka pahalanya juga kecil. Jadi kalau mau bersedekah jangan nunggu kaya. Justru sedekah yang akan membuat kita kaya. Loh, dikasih harta segitu, sedekah. Kamu dititipin harta sedikit aja. Di dalam harta yang sedikit ada hak orang lain, fakir miskin. Ini titipan. Titipan itu kami salurkan.
tambahkan lagi, salurkan lagi, tambahkan. Rupanya kamu memang penyalur yang bisa dipercaya. Nih, salurkan sebanyak-banyaknya, disalurkan lagi, tambahkan lagi. Yang nitipkan itu makin banyak. Itu apa Wahyudin mah enak jadi ustadz ngomong aja. Bisa jadi ada yang bilang begitu, tapi insya Allah khusus soal ini, apa yang saya omongkan sudah saya jalankan. Saya berani berkata begitu, sudah saya jalankan. Sedari kecil saya sudah dididik begitu. Saya tidak terpikir kalau sudah harus sedekah, ada orang belum kasih itu. Saya nggak ragu, wah ini hal besar, gimana ada kata ini diinvest saya. Sudah, udah waktunya, ini orang memerlukan situasi ini, kasih. Sudah, alhamdulillah Pak Wahyudin nggak miskin. Itu sudah. Saya nggak boleh dong saya sebutkan jumlahnya, itu contohnya jadi ria. Saya berani katakan sudah ya. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah, tapi sebaik-baiknya sedekah itu melalui amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah. Itu ya, oleh badan pemerintah. Maka di Jakarta waktu itu tahun 2019 ada ikhwan-ikhwan TKN pada nggak kerja. Saya panggil, saya carikan modal ya, yuk kita bikin bisnis kuliner online. Bisa masak, bisa masak, bisa masak. Ini marketing secara online. Jadi kalau ada orang pesan makanan secara online, oh ya, beli kulkas, beli kompor, beli macam-macam lah, sekian puluh juta modal. Ambil dari koperasi Nasuha Wahana Sufi Pengusaha Nasuha. TKN Jakarta punya koperasi. Modalnya bikin kuliner. Sudah beli, sudah pasang iklan di Facebook segala macam, order mulai datang. Bisnis komersial jalan. Datang COVID, semua tutup. Tapi kita murid TKN dalam keadaan orang COVID, zikir dan buah zikir dapat petunjuk. Bisnis kuliner komersial diubah menjadi sosial. Bagaimana jadi sosial? Begitu di Jakarta COVID, lockdown, perusahaan pada tutup, warteg warung pada tutup, orang pada kehilangan pekerjaan, kelaparan, orang jadi susah. Ikhwan TKN yang mau bersyukur, sini mau berikan sedekah uang. Uang itu kita masak nasinya kasih nasi yang bagus, yang lauknya bagus, bungkusnya bagus, lalu cari orang-orang yang kelaparan, kasih makan gratis. Sebelumnya kita dagang, orang memesan, memberi order kepada kita jual barang. Sekarang orang bersedekah, dititipkan jadi makanan, bagikan kepada fakir miskin. Sosial, banting setir. DLJ itu dulu singkatannya Dapur Leha Jakarta, karena di rumahnya Bu Saleha bikin kompornya Dapur Leha Jakarta, DLJ. Berubah dari komersial jadi sosial. 2 tahun COVID, orang pada susah, kehilangan pekerjaan, yang kena sakit COVID, orang pada takut mati di mana-mana. Justru pada takut mati, orang jadi rajin sedekah. Maka banyaklah sedekah, rata-rata tiap bulan 20 juta uang sedekah dikelola, dijadikan makanan. Anak-anak sekolah yang diliburkan, sekolah di rumah, suntuk, sini kumpul, nih bawa kotak sedekah, nasi bungkus, senang mereka. Naik sepeda motor, pakai masker. Itu di kuburan ada orang nangis, nenek-nenek, kenapa nek? Saya mau ngadu ke siapa lagi? Tempat saya mengadu adalah kekasih saya satu-satunya yang terkubur di sini. Bayangkan, dia miskin, dia kelaparan, ngadunya kepada suami yang di kuburan. Kenapa? Karena banyak tokoh penguasa negara ini udah pada budak, nggak bisa dengar penderitaan rakyatnya. Mereka asik dengan diri mereka sendiri. Maka nenek-nenek ngadunya kepada kuburan suaminya. Nih, kasih makanan. Itu ada orang tuh ada gerobak di dalamnya udah orang tidur itu. Bapak udah makan belum? Nih makan. DLJ berubah dari komersial menjadi sosial.
Akhirnya kita bilang, kalau begitu kita tingkatkan saja lagi. Ditingkatkan jadi apa? Ditingkatkan menjadi lembaga amil zakat. Dari kegiatan komersial, ya, diubah menjadi kegiatan sosial. Nah, kalau begitu, jadikan saja kita lembaga amil zakat. Begitu kita mau bikin menjadi lembaga amil zakat, baru kita sadar sudah ada undang-undang zakat dan itu diatur ketat. Nah, kita bukan ambil zakat, maka kita jalin kerjasama. Koperasi kita, Koperasi Nasuha, bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang sudah punya izin. Koperasi punya izin, ya, lembaga amil zakat punya izin, dikerjasamakan. Nah, bentuk kerjasamanya DLJ. Maka DLJ bukan lagi Dapur Leha Jakarta, tapi menjadi Duta Lintas Jamaah. Begitu menjadi Duta Lintas Jamaah, didukung oleh Lasnas DPF yang punya izin nasional, didukung oleh Baitul Mal wa Tamwil Koperasi Nasuha yang punya izin, dibentuk DLJ. Maka inilah yang sekarang bekerja, dan DLJ ini yang sedang keliling kepada para ikhwan TKN yang mau bergabung mengembangkan ekonomi zakat wakaf demi menjaga kesejahteraan bersama. Ayo bergabung bersama. Itu di Jogja ini yang cepat merespon, ya, antara lain Pak Arif Purbadi, antara lain yang lain-lain. Kadang-kadang orang mikir, wah ini ngapain? Semua ini dari kita untuk kita. Di Jakarta juga awal dibentuk DLJ, lembaga amil zakat, banyak yang protes. Saya bilang teruskan saja. Begitu orang bayar zakat kepada DLJ, kenapa harus DLJ? Karena harus kepada amil yang punya izin. Kalau tidak punya izin, repot kita nanti. Dan ternyata betul kan? Tak lama setelah Lebaran meledak kasus ACT. Repot. ACT itu bukan lembaga amil zakat. Dia menghimpun-himpun sumbangan, bukan, nggak ada izin sebagai amil zakat. Itu untung kita punya izin. Nah, jadi oh nanti duit orang ikhwan TKN duitnya buat DLJ, bukan buat DLJ, dihimpun kepada DLJ, disalurkan kepada ikhwan TKN lagi yang memang mustahik. Itu maka kita bagikan kepada para mustahik ikhwan TKN di Tangerang, di daerah Gabus, Bekasi Utara, daerah lain. Ada pengurus DKI Jakarta Barat yang kesulitan bikin kita selenggarakan. Jadi semua itu dari ikhwan TKN kembali ke ikhwan TKN. Hanya izinnya saja. Kenapa TKN tidak bikin saja lembaga amil zakat sendiri? Ya bikin saja kalau mampu. Masalahnya izin lembaganya belum ada, izin sebagai amil zakatnya belum ada, tenaganya belum siap. Sementara ini belum ada, kita pinjam yang sudah ada, bekerja sama dengan yang sudah ada izin. Nanti pelan-pelan di dalam TKN sendiri, di semua TKN kita berikan latihan-latihan amil zakat. Kita selenggarakan latihan nazir wakaf. Kalau sudah siap, amil yang sudah disertifikasi, nazir yang sudah disertifikasi, maka bukan mustahil satu saat TKN bikin lembaga zakat dan wakaf TKN. Gak jadi masalah. Sementara sekarang belum, justru persiapan di sana kita gunakan berputar menggunakan DLJ. Kenapa gunakan DLJ? DLJ itu induknya adalah Nasuha. Nasuha itu koperasi wahana sufi pengusaha. Izinnya ada, miliknya, pemiliknya orang-orang TKN. Nah, begitu. Jadi kalau kita bikin DLJ di Jogja, itu untuk menghimpun dana zakat wakaf dari ikhwan Jogja, dikembalikannya pemanfaatannya kepada ikhwan juga. Ini hanya numpang perizinannya, numpang pendidikannya, bukan hanya izin ya. Karena kalau dibikin begitu, ada izinnya, ada pelatihannya, dilatih, dididik sampai punya sertifikat. Dilatihkan bagaimana cara berorganisasinya. Begitu itu. Ya. Kenapa Pak kita harus masuk pada kegiatan sosial? Ini udah pernah belum digambarkan di sini Pak Arif? Belum. Ini gambar apa nih? Wah, ini ya gambar statistik.
jumlah manusia di muka bumi selama 2 juta tahun, manusia itu bertambahnya sedikit, dan baru mencapai 1 miliar penduduk dunia tahun 1804. Bagaimana di zaman Nabi Muhammad ini? Ini zaman Nabi Muhammad tahun 600 sekian. Jumlah manusia belum sampai 300 juta, sedikit. Tapi penduduk dunia mencapai 1 miliar pertama kali 1804. Bayangkan selama 2 juta tahun jumlah manusia cuma 1 miliar. Nah, begitu 1 miliar tahun 1927 penduduk dunia jadi 2 miliar. Dalam waktu 100 tahun naik 1 miliar. Grafik mulai selanjutnya dalam waktu 33 tahun naik jadi 3 miliar. Dalam waktu 14 tahun naik jadi 4 miliar. 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Sekarang penduduk dunia 8 miliar. Hanya dalam waktu 100 tahun penduduk dunia 4 kali lipat. Bapak bisa nggak bayangkan 10 tahun lalu bagaimana keadaan di daerah ini? Kita masih ngaji di sini, kita pasang layar besar malam-malam waktu itu. Penduduk masih sepi. Sekarang sudah ramai. Penduduk manusia begitu padat. Kalau di Amerika orang punya anak nggak banyak. Karena itu yang hijau ini Amerika dan Kanada. Pertumbuhan penduduk, jumlah manusia di Amerika dan Kanada memang bertambah banyak, tapi nambahnya dikit. Dari tahun ke tahun nambahnya dikit. Lapisan pita hijaunya tipis. Eropa yang kuning. Orang di Eropa jumlah manusia yang mati dengan jumlah manusia yang lahir sama. Maka tidak ada pertambahan penduduk. Di Eropa ya segitu-gitu aja. Di Afrika, ini pertumbuhan penduduk banyak. Yang paling banyak yang merah ini Asia. Jumlah penduduk manusia itu banyaknya. Saya aja anak udah 8 coba. Bapak berapa? Berapa? Coba. Ini yang bikin penduduk jadi numpuk. Cina nomor 1, India nomor 2, dan nomor 3 Indonesia. Maka ketika Indonesia merdeka, proklamasi kemerdekaan tahun 45, penduduk Indonesia cuma 66 juta sekitar di sini. Tapi sekarang penduduk Indonesia sudah 278 juta, dan Presiden Jokowi sudah berulang-ulang menyebut tahun 2030 besok penduduk Indonesia akan menjadi 300 juta. 300 juta mulut yang harus dikasih makan. 300 juta badan yang harus dikasih pakaian, tempat tidur, dan pendidikan. Dan di Jakarta sudah banyak orang yang tidur pakai shift, rumahnya kecil-kecil, istrinya tidur duluan jam 10, jam 12 dibangunin, suaminya tidur jam 3 bangun, adiknya tidur, itu sampai 4 shift tidur karena rumah kecil. Sudah banyak itu. 2 minggu lalu saya terbang ke Bali, berjumpa satu penerbangan dengan Dr. Silviana Murni yang menjadi Sekda Pemprov DKI. Ngobrol-ngobrol, iya Pak Wafidin, rumah-rumah kecil. Jadi penduduknya banyak. Kalau penduduknya banyak tapi pendidikannya bagus, bukan hanya gelar sarjana, tapi keahliannya, ahli, karakternya bagus, jujur, rajin, keahliannya kuat, akhlaknya bagus, maka penduduk yang begitu rakyatnya jadi makmur, pandai membangun kegiatan ekonomi karena ahli dan berakhlak. Yang repot kalau keahlian penduduknya nambah tapi keahliannya rendah. Penduduknya nambah tapi karakter jujurnya hilang. Maka dia tidak bisa menjadi tenaga kerja yang baik, menjadi labor yang bagus. Dia hanya akan menjadi konsumen saja, menjadi market. Repotnya lagi kalau makin banyak yang miskin, penduduk doang banyak, duafa yang bertambah. Repot ini. Ya. Penduduk bertambah banyak akan mengalami krisis pangan. Bapak Ibu,
kalau lagi nonton TV jangan cuma nonton sinetron. Memang sinetron itu hiburan, tapi jangan cari yang menghibur-hibur, yang senang-senang aja. Pelajari juga berita-berita dan informasi yang ilmiah. Sekarang ini saja saya banyak foto gambar-gambarnya, belum sempat saya masukkan ke laptop. Eropa sedang mengalami kelaparan dan musim kering yang panjang. Ya bagaimana nggak lapar? Penduduknya makin banyak di dunia ini. Mesir itu sekarang sedang banyak orang kelaparan gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Karena Mesir harus mengimpor 84% bahan makanannya untuk bikin roti, impor gandumnya dari Ukraina. Ukraina perang, pelabuhannya dikunci, tidak bisa kirim gandum. Mesir yang kelaparan sekarang ini. Karena Mesir tergantung pada negara lain. Dan Masya Allah, kalau saya ngomong nanti disangka menyebarkan teror, nakut-nakutin. Pak, Bu, kasus kelaparan di Indonesia ini sudah banyak loh. Cuma pada ditutup-tutupin. Sebentar lagi akan meledak. Itu. Kasus kelaparan sudah banyak sebenarnya. Krisis pangan sudah menjalar di berbagai daerah. Itu, ya. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, begitu juga. Nih, masalah pendidikan, saya kasih tahu. Mana masalah pendidikan? Saya ambil contoh kasusnya nah, tentang pendidikan. Ini saya kasih kasus. Maaf ya. Di Indonesia ada perguruan tinggi agama Islam, PTAI. Jumlahnya 888. Saya sampai hafal karena gampang ngapalinnya, 888. Yang milik pemerintah ada 58. Itu namanya STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Islam Negeri, 58. Yang swasta 830. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, Sekolah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, itu swasta. Dari jumlah 888 ini, kalau saja setahun menghasilkan 100 sarjana, berarti dalam setahun dihasilkan 88.800 sarjana. Dan dalam 5 tahun ini dikali 5 menjadi 444.000 sarjana. Tanya kepada sarjana IAIN, tanya kepada sarjana UIN. Setelah mereka jadi sarjana, mereka kepengennya kerja di mana? Hampir 100% bilang kepengen jadi pegawai negeri di Kementerian Agama. Mungkin nggak semuanya jadi pegawai negeri? Ya nggak mungkin, anggarannya nggak cukup. Sekarang saja seluruh pegawai Kementerian Agama di Indonesia nggak sampai 500 juta, nggak sampai 500.000 orang. Itu, ya. Bagaimana 444.000? Lalu para sarjana yang punya gelar ilmu agama itu mau kemana? Kalau tidak bisa jadi pegawai negeri, swasta Pak. Kerja di swasta apa? Yang namanya swasta itu bisnis. Yang namanya bisnis menuntut 2 hal. 1, penguasaan teknologi. 2, keahlian marketing. Kalau nggak biasa jadi sales, nggak punya kemampuan menjual, nggak punya kemampuan marketing, kamu tidak akan dapat pekerjaan yang baik. Yang kedua, teknologi. Nah, jurusan pendidikan agama Islam tidak diajarkan teknologi, tidak diajarkan marketing. Lalu kerja di swasta ngapain? Ya kerjanya jadi juru tulis. Kerjanya dulu di gerbang tol, menerima orang, bayar tol, begitu. Sarjana loh, yang sebenarnya lulusan SD juga bisa melakukan begitu. Itu. Jadi kerjanya kerja juru tulis. Kedudukannya doang sarjana, kemampuannya nggak ada. Itu pun bagus, kalau enggak terpaksa nganggur. Itu. Nah kalau nganggur, bikinlah perguruan tinggi agama lagi, sekolah tinggi ini, sekolah tinggi ini. Yang memproduksi pengangguran lagi, yang dia bikin perguruan tinggi karena nganggur. Sekarang dia bikin lagi industri pengangguran. Itu.
cuma dikasih nama agama begitu. Sekolah tinggi ilmu ekonomi Islam, sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah, dikasih label-label agama. Tapi setelah lulus pada nggak ngerti apa-apa. Khutbah Jumat di mimbar juga nggak berani, kebetulan. Itu. Jadi kita menghasilkan orang-orang yang bergelar sarjana makin banyak, tapi nggak mampu kerja. Makanya sekarang nggak usah terlalu bangga dengan S1, S2, S3. Samsung saja sudah S22 nggak bangga. Maka jangan terlalu bangga dengan gelar. Zaman sekarang yang penting keahlian, karakter. Anda punya keahlian, Anda punya karakter, orang mau bayar Anda dengan mahal sekalipun. Tapi nggak ada keahlian, nggak ada karakter, nggak ada akhlak, biar berbusa ngomong ayat hadis, orang nggak percaya. Itu. Akibatnya ini. Tahun ini penelitian kemudian dimunculkan di koran Kompas beberapa waktu lalu. Tahun 1993 lulusan SMA itu kalau kerja gajinya 1,8 juta. Tapi kalau sarjana gajinya 4,7 juta. Jadi kalau SMA di sini, kalau sarjana di sini, selisihnya itu 157%. 157% itu 1,5. Jadi kalau SMA gajinya 1, sarjana lebih tinggi 1,5. Jadi sarjana itu 2,5 kali lipat dari gaji SMA. Itu tahun 93. Tapi makin banyak sarjana tidak berkeahlian, tidak berkarakter, makin pintar tapi keminter, maka orang mau membayar sarjana dengan lebih murah. Nah, sekarang ini tahun 2022 gaji anak-anak SMA itu 33 juta setahun. Ya, gaji sarjana 62 juta. Lebih tinggi? Iya, tapi jaraknya SMA 33, sarjana 62, maka jaraknya tidak lagi 157, jaraknya hanya jadi 88. Nanti makin ke depan antara SMA dan sarjana itu gaji akan sama. Kenapa begitu? Karena orang nanti mempekerjakan orang tidak melihat gelar. Kamu gelar apapun bodo amat. Yang penting ini ada pekerjaan, gajinya sekian. Kamu mau ambil, dites dulu. Kalau dites, kamu mau ambil, masuklah kerja itu, gaji sekian. Dites nggak lulus, minggir. Kamu nggak mau, ya nggak apa-apa, silahkan. Ke depan pekerjaan tidak melihat gelar. Dan dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sekarang ini pun perusahaan untuk merekrut tenaga kerja diatur tidak perlu mempertimbangkan gelar. Dalam Undang-Undang Perusahaan yang lama, kalau saya punya perusahaan mau mengambil pegawai ini gelarnya sekian, gelar sekian, ini harus saya kasih tempat yang bagus. Tapi sekarang tidak usah ikut gelar-gelar, tidak usah perhitungkan. Pokoknya dia punya keahlian atau tidak. Dan itu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Dinas Kependudukan sudah menyampaikan pengumuman. Sekarang nama di akte lahir, nama di ijazah, nama di akte lahir, nama di KTP, minimal 2 suku kata dan tidak boleh menambahkan gelar-gelar. Coba sekarang di KTP KH Kiai Haji, IR Insinyur, nanti KTP tidak boleh pakai itu, nama saja. Gelar akademis, gelar ningrat, KRN, KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung, nggak usah dipakai. Kemudian doktor insinyur nggak perlu lagi dipakai. Ya. SLSAG, sarjana alam gaib, nggak perlu lagi dipakai. Itu. Karena gelar-gelar tidak usah dimunculkan di KTP, tidak usah dimunculkan di akte. Kalau orang bekerja, tes saja. Dia punya keahlian, dia punya akhlak, terima. Gak punya keahlian, gak punya akhlak, gak usah diterima. Nah, karena itu jangan heran sekarang makin banyak orang punya gelar ilmu-ilmu agama, punya gelar ilmu-ilmu sosial, tapi kemudian susah mendapat kerja. Hati-hati dengan anak-anak kita yang cuma sekadar bergelar. Jalan keluarnya bagaimana? Karena sudah masuk zuhur, saya ingin akhiri.
Jalan keluarnya adalah kita harus membuat pelatihan teknologi tepat guna. Kalau bikin pelatihan, nggak mungkin kita lakukan sendiri-sendiri, memang nggak mungkin. Maka kita harus berkelompok. Itu sebabnya dari awal tadi kita ini TKM berjamaah, berkelompok. Jangan hanya untuk zikir berjamaah, jangan hanya untuk sholat berjamaah, jangan hanya makan berjamaah. Yuk kita berdagang berjamaah, yuk kita bikin pelatihan teknologi berjamaah, yuk kita berekonomi berjamaah. Jadi berjamaah dalam kehidupan sosial. Itu demikian saya akhiri ceramah manaqib siang ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.